ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitus Salam. Baitus Salam. Masjid itu ada apa? Baitus Salam. Baitus Salam yang saya hormati. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang insya Allah berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tema kita pada kesempatan ini kita akan mengutip salah satu ayat yang populer. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Surat Al-Imran ayat 180. Bapak Ibu, di ayat ini yang pertama, karena judul kita dikejar oleh kematian, di Quran sendiri kata-kata mati dengan berbagai macam variannya, baik dalam bentuk kata kerja maupun kata benda, maut itu diulang sebanyak 165 kali. Jadi 165 kali, 21 dalam bentuk amata mematikan, 31 dalam bentuk mata yang mana wis mati, 3 kali dalam bentuk mamat kematian, 50 kali dalam bentuk maut, 38 kali dalam bentuk mayit, 5 kali dalam bentuk mayit. Kalau tadi mayit, ini mayit. 6 kali dalam bentuk mayitah, dan 3 kali dalam bentuk mautat. Jadi maknanya mati kabeh. Supaya satu sudah 5 kali dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali. Nah Bapak Ibu, mati itu kan memang gimana ya? Jadi mati itu kan jadi momok. Manusia itu kan takut hadal maut. Dalam salah satu ayat Allah sebutkan manusia itu mati, takut mati. Jadi ketika Allah menceritakan tentang orang munafik itu kan mati sambil berdek, ono suara betul, berdek banget terus menutupi kupingnya. Dan ada itu di awal surat Al-Baqarah. Jadi menutup telinganya hadal maut karena mereka takut mati. Terus kemudian lalu manusia itu mempertahankan hidup, setannya tidak mati. Bahkan orang itu rela mengeluarkan seluruh hartanya demi dia tetap hidup.
Makanya kan yang bikin payu rumah sakit kan konteks itu. Coba kalau orang tidak punya kemauan begitu, lalu gue mau mati dulu, rasa tambah kan. Survive-nya, keinginan untuk survive-nya kan kalau orang rata-rata enggak, ya itu rumah sakit orang lalu. IGD apa, ICU apa. Tapi manusia itu kabeh wedi mati. Sehingga walaupun wis megap-megap ya tetap yang perlu isawet dan masuk menunggu keajaiban, menunggu mukjizat. Piye carane ben iso itu nangui Bapak Ibu. Tapi nangui kan kalah dengan takdir, nangui kan kalah dengan putusan Gusti. Jadi mati itu kita pasti lari. Maka Allah sebutkan qul innal mautal ladzi tafiruna minhu di surat Al-Jumu'ah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang orang lari dari mati. Makanya tadi saya sampaikan naluri itu karena Allah yang nyebut. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya mati yang orang lari. Jadi mau lari suatu mati kan beda. Semuanya takut sama kematian. Inginnya itu. Lalu kafir disebut oleh Allah, mereka ini ingin hidup 1000 tahun. Iblis ketika diberi kesempatan satu doa, apa yang dia minta? Ya Allah, hidupkan saya sampai hari dibangkitkan. Kan pengen luwih suwi, padahal baru dibangkitkan kan luwih meneh. Berarti kan ora sempat mati to kuwi. Amatine sediluk tok lho. Nah, ngeten tadi dunia ini kan panjang, entah sampai kapan kita tidak tahu. Lalu dunia berakhir. Dunia berakhir kan jenenge kiamat. Kiamat kan ono waktu nih. Lah jalurane iblis niku mboten tekan kiamat mboten. Tapi tekan hari dibangkitkan. Berarti kiamat belum mati. Belum dibangkitkan. Begitu wong dibangkitke dhek mati, bar mati kan dhek pengen dibangkitkan. Berarti kan sediluk tok. Jadi iblis pintar, pengen luwih terus. Oh itu iblis. Nah dikabulkan apa tidak? Ya tidak tahu, kan permintaan dia. Dan itu termaktub di dalam Al-Quran. Dia minta bagaimana agar hidup selamanya. Tapi kan tidak bisa. Oh, memang namanya makhluk itu kan semuanya pasti mati. Nah ayat yang kita kutip tadi di surat Ali Imran tadi Allah sampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Anda boleh berprasangka menduga pengen lari dari mati, monggo sakabmu, tapi jenengan mesti mati. Makanya bahasa Allah di surat Al-Jumu'ah, fa innahu mulaqikum, mati itu akan menemui, jadi ajal yang mendekati Anda. Allah yang mematikan Anda. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakan telah mematikan atau akan mematikan kalian semua malakal maut. Jadi mati niku jenengan posisinya jadi objek. Jenengan kuwi meh dipateni kabeh. Terima boten terima jenengan mesti bakal dipateni kabeh. Nah, mungkin itu yang jadi judul dikejar mati. Nah, dalam bahasa agama kan bisa merasakan mati, bisa menemui mati menemuimu, ajal menemuimu dan seterusnya. Itu bahasa Al-Quran. Tapi intinya sama, bahwa kita itu semua pasti akan mati. Jadi sudah dipahami semua makhluk. Nah, Bapak Ibu, supaya kita bisa mati dalam keadaan baik. Jadi mati itu ada dua dalam Al-Quran juz 14. Yang pertama namanya alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusahum.
yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan dolim. Itu alladzina tatawaffahumul malaikat dzalimi anfusahum. Terus yang kedua, jadi yang pertama alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusahum. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan dolim. Itu yang satu. Nah, orang-orang yang dalam keadaan dolim endingnya masuk neraka. Terus yang satu disebut dalam Quran alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang mati dalam keadaan thayyib, kita sebut husnul khotimah. Bahasa Quran ini thayyib, mati dalam keadaan baik. Jadi dua-duanya itu ada. Nah, manusia kalau memang bicara tentang kematian, ya potensinya hanya dua itu, dzalimi anfusahum atau thayyibin. Konsekuensinya beda. Yang dzalimi anfusahum berarti dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tidak beriman, mati dalam keadaan keluar dari agama Islam. Itu namanya mati dzalim anfusahum. Orang yang mati mendolimi dirinya sendiri. Orang yang seperti ini, ya jelas konsekuensinya satu, dia tidak berhak di neraka. Yang kedua, tidak berhak dikubur di pemakaman Islam. Yang ketiga, dia nanti jelas di alam kubur pasti disiksa, di alam akhirat pasti masuk neraka. Ini mati dzalimi anfusahum. Nah, kita antisipasi Bapak Ibu jangan sampai seperti ini. Jangan sampai kita itu mati dalam keadaan dolim terhadap diri sendiri. Dolim di sini maknanya adalah dalam keadaan kufur, dalam keadaan mengingkari Allah. Sehingga kita penting banget untuk ngaji babakan tauhid supaya menguatkan qalbu, hati dan iman kita. Pastikan kita itu iman pada yang benar, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kita, iman kepada Rasul, iman kepada qada dan qadar hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar wis niku cekeli. Aja ngambil wujud. Abaikan semuanya kalau bertentangan dengan itu supaya kita mati bawa iman, mati dalam keadaan baik. Sebab kalau kita mati tidak meyakini itu bahaya. Orang yang mau mati nasihatnya apa Bapak Ibu? Di kitab-kitab fikih itu disebutkan, disunahkan bagi Anda untuk menjenguk orang yang sakit. Apabila sakitnya diyakini dan dimungkinkan bisa sembuh, doakan kesembuhan. Tapi kalau dia kemungkinan kecil untuk bisa sembuh, maka silahkan nasihati dia. Tapi ini kira mahmud Mbak, jangan lupa mati kalau jenengan wis ngerti Mbak Emek mati Mbak khusnudun kalih Gusti Allah nggih panjenengan sing sabar, tawakal, siap hati jenengan, imane ditata. Lah kan mungkin kaget lho, kok ngandani kok ngoten jenengan meh mati Mbak. Kok dari sapa? Kok dari Pak Dokter. Lah kan dari kok. Kita tidak siap. Padahal asli ini kon nasihati wong iki kon husnudon sama Allah. Asli ini ngoten niku syariate. Mung iki meh dilakoni ra penak wae. Kadang syariat meh dilakoni kan ra penak nggih. Lah nggih. Kan kalau jenengan kan harapannya ya Allah sembuhkan dia, padahal jenengan wis ngerti itu dari mulut. Nah terus boleh tidak Pak doakan mati? Ya hanya boleh ini. Ya Allah kalau kematian lebih baik, semoga Allah memberikan kematian pada.
yang luwe apik, tapi tetap kasih nasihat. Sebab Bapak Ibu, yang paling membahayakan, orang yang sakit parah sudah lama, dia mau matinya suudzon sama Allah, itu yang bahaya. Jadi kudu ditonton, dan itu harus dinasihati. Orang yang begitu kan, mohon maaf ya, dia udah sakit lama, dia udah seperti ini, aku mati, dia pengen mati, tapi nggak mati. Kemudian pada saat menjelang kematiannya, dia syukur sama Allah, dia berburuk sama Allah, dia tidak percaya lagi kepada Allah. Ini bahaya. Ini yang perlu diselamatkan, perlu diperhatikan. Terus kalau jenengan hati-hati. Makanya kan saya berkali-kali menyampaikan di tempat ini atau di tempat yang lain, yang ono wong kok menjelang mati, wi justru ibadah untuk dilakoni. Sholat wajib malah ora lakoni. Kula bolak-balik Bapak Ibu dikonsultasi. Pak, iki mbah kula atau bapak kula, keluarga kula meninggal, nggih kula mantos. Terus pripun? Lah niki pripun carane sampun boten sholat 3 bulan. Lah kok ngono takone? Lah pripun Pak ngomong gitu? Lu terus ini carane ganti sih, ojo bicara ganti sih. Jenengan itu ngawur. Jangan ngawur. Lha kok iso sholat 3 sasi? Padahal ahli sholat, orang yang meninggalkan sholat itu kemungkinan besar dia matinya suul khotimah, Bapak Ibu. Karena dia loh Bapak Ibu. Ya kita tidak bisa memastikan, kan kita tidak tahu kan. Tapi kan kita bicara probabilitas. Sebabnya apa? Aja Nabi dawuh, bedanya mukmin kalau kafir itu sholatnya. Karena dia namun malah tinggal sholat. Lupa, tapi caranya sholat ngaji wose, takon wose, pentingnya ngaji itu makanya. Jadi jangan